Tuhan Yesus baik ya. Ibu-ibu, belajar kita beribadah itu mengalir dengan aliran Roh Kudus. Itu beda. Jadi jangan terfokus dengan program. Ya, kalau memang Tuhan di situ taruhkan satu hati yang betul-betul datang pada Tuhan, datang, nangis. Ya, jangan direncanakan. Kalau ibadah itu jangan direncanakan. Biar Roh Kudus yang mengalir luar biasa. Kau akan bisa merasakan lawatan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia bukan cari orang kaya. Dia bukan cari orang yang tidak punya masalah. Dia cari orang yang punya masalah. Dan di mana di dunia ini ada orang mau ketemu dengan orang yang punya masalah? Nggak ada. Paling sekali dua kali, lama-lama bosan katanya, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Mari datang padaku yang berbeban berat, yang letih lesu, ya, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kuk yang memberikan ringan dan engkau akan pulang dengan kelegaan. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya jangan datang ke tempat ini dengan tetap masih pulang pakai beban. Harus ada kelegaan pulang. Makin tiap hari Rabu makin lega, akhirnya makin luar biasa, betul? Ya, jadi jangan tetap sama. Dari mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan sekarang datang, mukanya tetap sama, bertobatlah engkau. Kapan leganya? Amin. Ya betul. Ya, saya sekarang aku bilang sama Tuhan. Tadi malam aku bilang sama suami saya gini, kan memang betul-betul saya itu kirim SMS sama kalian. Ya itu saya nggak dapat sini. Semua dapat ya. Semua almost dapat. Siapa yang nggak dapat? Coba angkat tangan. Loh, kok masih banyak? Udah ngisi nomor nggak? Udah ngisi nomor? Nggak dapat. Udah berapa lama? Oke, tolong nanti Ibu Sari, bagian SMS itu soalnya dipercayakan sini koordinatornya Ibu Sari. Nanti coba dicek ya Ibu Sari ya, kenapa nggak dapat nomor teleponnya ya? Karena terus terang memang saya juga kaget. Saya kirim tuh pagi-pagi tuh jam 6, itu ada yang nyampe jam 10 malam. Rupanya memang dia punya sinyal, saya nggak ngerti ya. Nah jadi itu kadang-kadang Bu Inti kok kemarin perasaan kirimnya jam 6 pagi. Itu mungkin karena sekali ngirim banyak, saya ngirim itu 1.700 sampai 2.000 per hari ya. Jadi mungkin itu karena mungkin terlalu banyak, akhirnya mungkin ngeheng, aku nggak ngerti lah. Tapi yang pasti saya selalu kirim, nggak pernah saya nggak kirim sekalipun ya. Kecuali mungkin saya lagi waktu sakit aja pun saya kirim. Artinya itu komitmen saya ya. Jadi ibu-ibu tempat ini kalau nggak dapat nanti tolong ngomong sama Ibu Sari, ketemu Ibu Sari ya. Nah, jadi waktu kita ngirim SMS itu, makanya saya bilang pelayanan itu bukan hanya mimbar. Kalau aku sangat percaya, ibu-ibu, waktu kalian dikirim SMS ada ibu yang bilang, Bu Indri, saya tadi baru dipukulin sama suami saya, terus kami berdoa sama-sama. Itu udah pelayanan. Ini sebenarnya pelayanan itu bisa 24 jam sebenarnya, asal kau punya hati. Dan yang luar biasa waktu kita bisa memberkati orang, mendoakan orang, menguatkan orang, itu tahu apa yang terjadi? Tuhan bereskan masalahmu. Maka jangan tunggu masalah dulu beres, baru peduli dengan orang. Sampai lebaran monyet nggak akan beres masalahnya. Amin. Oke, yuk kita buka sekarang Lukas 5 ya. Lukas 5. Supaya di tempat ini mari aku mau kalian tuh jangan tanggung-tanggung kalau ibadah ya. Mau lepas di sini kita kesempatan ya. Mau menjerit nggak apa-apa. Kalau di rumah menjerit nanti bisa suami marah, betul? Di sini silakan aja menjerit. Mau loncat-loncat pun tidak ada masalah. Yang penting jangan gedungnya jadi problem, betul? Kalau gedung problem tanggung jawab sama Pak Billy bukan Ibu Indri, amin. Amin. Oke, yuk kita buka ya. Kalau aku terus terang, aku paling nggak suka jaim. Saya kalau disuruh Tuhan duduk berangkat ke sana, aku berangkat. Disuruh Tuhan pokoknya nangis sampai 5 ember nangis. Disuruh Tuhan pokoknya makeup merusak, bodoh amat. Aku betul-betul minta aliran dari Tuhan karena itu enak. Amin ibu-ibu. Paling capek itu kalau pelayanan jaim. Betul, ibadah jaim. Betul? Nanti orang tahu dong masalah saya. Terus kenapa rupanya? Orang tahu masalahmu, kenapa rupanya? Yang paling penting Tuhan yang bereskan masalah. Dan ini kesempatan, ada Tuhan Yesus dari sini, ada. Mana Tuhan Yesus? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Maka jangan nggak pintar. Kalau pintar, pintar. Amin. Ini kesempatan. Di mana ada ibadah itu Tuhan Yesus hadir. Makanya di situ kau harus berikannya maksimal. Jangan tanggung. Karena orang yang tanggung, yang sombong kuat, Tuhan apa? Dimuntahkan. Betul? Dimuntahkan bukan karena bawa kelek, karena kau tanggung ke Tuhan. Dapat ibadah tapi tanggung, melayani tapi tanggung, nggak dapat upah dari Tuhan. Harus apa? Harus all out. Kalau all out itu luar biasa. Oke, ya kita masuk dalam firman Tuhan. Lukas 5 ayat ke 12 sampai dengan 16. Dapat semuanya? Saya akan baca, ya. Oh, ini badai pasti berlalu. Ini aku besok nggak bisa pelayanan lagi, langsung tumbang. Mungkin agak kalau ini boleh suam-suam kuku, jangan terlalu berapi-api. Nah, kita aja. Ya, oke.
Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan pada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini gaya hidup Tuhan yang gak gitu favorit sama orang Kristen. Kenapa? Dikatakan di sini Tuhan Yesus tersohor sampai kemana-mana. Tuhan Yesus dikatakan bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat, ya, dan orang semua mencari dia. Tapi dikatakan satu saat dia mengundurkan diri dan ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini bicara tentang orang yang keluar dari comfort zone. Dan memang kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tempat yang belum tentu kita mau. Ya, lo kenapa? Kenapa nggak mumpung lagi dipakai? Kenapa nggak mumpung lagi bisa pakai mujizat? Kenapa nggak pol-polan? Oh, ada kalanya Tuhan bawa kita ke tempat yang sunyi. Karena Tuhan mau dia banyak berbicara dengan kita. Dan ini fakta bahwa Tuhan sudah mengajarkan, tapi banyak gereja nggak mengajarkan ini. Bahwa ternyata nggak selalu yang kelihatan wah itu belum tentu selalu dari Tuhan. Ada kalanya waktu engkau begitu luar biasa, Tuhan mau tarik. Kata Tuhan, ini ikut kepada aku punya rencana. Dan Yesus melakukan hal yang sama. Yang lebih luar biasa lagi, Filipi 2, ya. Di tempat ini mari kita lihat, ya, supaya di tempat ini kita mengerti apa sih artinya comfort zone, ya. Tema kita bulan ini adalah tentang zona nyaman, ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jelas, ini pesan Tuhan. Supaya kita sama seperti Tuhan Yesus, ikutin perasaan dia, ikutin pikiran Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya pada saat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kenapa Yesus harus turun dari surga? Surga itu daerah nyamannya Tuhan Yesus. Di sana semua ada, tinggal minta makan, malaikat langsung melayani. Tapi kenapa harus datang ke dunia? Kenapa harus sampai lahir di kandang domba? Kenapa harus sampai jadi tukang kayu? Kenapa harus pelayanan kemana-mana pakai jalan kaki? Kenapa? Karena waktu kita keluar dari comfort zone kita sesuai dengan perintah Tuhan, maka dikatakan kita akan dipermuliakan Tuhan luar biasa. Ini fakta, ini maunya Tuhan. Bonus dari Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita bilang nggak mau, saya mau tetap di sini, Bu Indri. Nggak bisa. Ada kalanya Tuhan bilang, get out, keluar dari sana, pergi ke tempat yang mungkin engkau tidak suka. Waktu engkau bertahan, waktu engkau tidak melakukannya, sampai kapanpun engkau tidak akan mengalami perkara besar dengan Tuhan. Ini maunya Tuhan Yesus. Dan ini bonus luar biasa. Dan iblis nggak suka orang Kristen keluar dari daerah nyaman dia. Mungkin kita bilang, apa arti daerah nyaman? Ya, apa artinya daerah nyaman? Ini artinya orang yang nggak berani ambil risiko. Orang yang takut untuk memulai suatu perubahan. Suka lebih nyaman dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Ya udah, saya pokoknya ya gini-gini aja. Yang penting kan pokoknya kan saya Kristen. Betul, memang itu baik. Tapi nggak cukup. Selama engkau tetap bertahan dengan kebiasaanmu, nggak berani mengambil satu keputusan yang betul-betul sesuai dari Tuhan, yang mungkin harus melangkah, maka engkau tidak akan pernah mengalami hal yang luar biasa. Hidupmu memang betul sama, tapi sampai mati tetap sama. Mau pilih mana? Mau ada perubahan apa enggak? Oh, kalau Ibu Indri nggak mau, kalau aku tidak mau sama dengan tahun yang lalu, aku pengen tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Harusnya itu, karena rencana Tuhan mengadakan kita berubah dan semakin berubah, semakin meningkat dan meningkat. Dan untuk itulah Tuhan izinkan kadang-kadang kita dibawa ke tempat yang sunyi. Sunyi memang tak menyenangkan. Siapa bilang sunyi menyenangkan? Yang pasti waktu sunyi dibawa, di sana nggak ada makanan. Memang. Tapi kalau engkau sunyi dengan Tuhan, lebih bagus daripada rame dengan iblis. Yes. Amen. Ini zona nyaman. Dan Tuhan mau kita mengerti hari ini. Banyak orang Kristen tak mengerti. Banyak orang Kristen pikir yang penting kan tetap Kristen. Hati-hati. Jangan menganggap bahwa dengan engkau tetap sama, tidak mau mengalami perubahan, tidak mau melangkah, engkau tidak akan mengalami perkara besar. Ingat Abraham. Zona nyaman dia adalah apa? Bersama-sama dengan sanak saudaranya. Sampai umur 75 tahun. Dia dengan sanak saudara. Orang kan suka dengan keluarga sama-sama terus, ya. Sampai mati ya udah, pokoknya susah senang sama-sama. Betul. Tapi ada kalanya Tuhan bilang pergi, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke tanah yang baru. Abraham melakukan. Gara-gara dia berani melangkah, apa yang terjadi?
menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunannya diberkati Tuhan, dan Tuhan mengatakan gara-gara Abraham lah maka aku sangat mengasihi bangsa Israel. Untuk perubahan ada harga yang dibayar. Untuk perubahan ada risiko untuk gagal. Tapi sama engkau dengan Tuhan tidak akan mungkin kita gagal. Amin ibu-ibu. Ya, kita lihat sekarang. Ada 5 kisah di Alkitab yang gara-gara mempertahankan zona nyaman itu bisa jebol. Jangan anggap enteng ya. Apa dia? Buka 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Supaya di tempat ini kita jangan bertahan dengan zona nyaman kita ya. 2 Samuel 11. Ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab masuk beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seorang yang sangat diberkati Tuhan, yang sangat dipakai Tuhan, yang sangat berhasil dalam profesinya sebagai raja, dikatakan jatuh dalam perzinahan dan jatuh dalam pembunuhan berencana. Ini kok bisa? Kenapa? Apa yang terjadi dengan Daud? Kenapa bisa Daud sampai jatuh? Dia ada di zona nyaman. Apa zona nyaman pertamanya? Dia menikmati keberhasilannya. Ibu-ibu seringkali gara-gara terlalu menikmatin suamiku kan baik, anakku semua sarjana, usahaku maju, proyekku gak ada yang gagal, mulai gak ikut perang, mulai menikmati dari soto rumah, melihat itu pabrikku, itu rumahku, itu mobilku ada, itu berlianku, itu pembantuku. Ya mulai menghitung-hitung tentang dia punya keberhasilan. Hati-hati, karena biasanya dikatakan itu Daud ikut perang. Perang berbicara tentang apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga bicara tentang apa? Doa. Seringkali orang mulai berkurang doanya, makanya Tuhan kadang-kadang bingung ya. Dikasih berkat lupa berdoa, nggak dikasih berkat juga nggak mau berdoa. Jadi maunya apa? Ini kurang. Saya mau tanya, apa yang membuat Daud selalu berhasil? Coba kita buka 1 Samuel. Karena Daud mulai dia merasa keberhasilannya karena memang dia punya pengalaman yang luar biasa, panglimanya hebat. Makanya dia bilang, udah kalian aja yang perang, aku mau santai dulu. Hati-hati dengan menikmati keberhasilanmu. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu menikmatin sampai engkau tidak lagi perang, tidak lagi berjaga-jaga, tidak lagi berdoa. Ya, kita buka 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat ke-2 sampai dengan 5. 1 Samuel 23 ayat ke-2 dan 5. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin dan selamatkanlah Kehilah. Tapi orang-orang Daud berkata padanya, ingat, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apa kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin? Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Dia berperang melawan orang Filistin, dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Kenapa Daud bisa selalu menang perang? Karena dia selalu bertanya pada Tuhan. Dia punya gaya hidup itu selalu melekat pada Tuhan. Dikatakan 7 kali sehari aku masuk hadiratmu. Lebih baik 1 hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari dengan orang fasik. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa tadinya. Begitu intim dengan Tuhan. Suka banyak nanya sama Tuhan. Jangan anggap enteng waktu engkau mulai kurang bertanya sama Tuhan. Karena merasa engkau sudah oke, semua sudah berjalan, usaha juga maju, anak udah pasti pintar karena vitamin bagus, suami pasti baik karena sudah doakan, sudah dipakai sinyalnya tiap hari. Waktu engkau merasa nyaman semuanya, tinggal tunggu waktunya akan engkau jatuh seperti yang dialami oleh Daud. Daud kurang lagi berdoa, dia nggak sadar menang melawan Kehilah siapa? Melawan Filistin. Waktu ditanya sama Tuhan, makanya setiap langkah itu tanya sama Tuhan. Daud ini dia punya kepekaan luar biasa loh. Ya, orang-orang di sekitarnya bilang jangan, nanti kita bisa kalah, nggak akan bisa. Tapi dia nggak mendengar penglihatan mayoritas, karena dia punya hubungan dengan Tuhan luar biasa. Karena dia berjaga-jaga, dia tanya lagi gimana nih Tuhan, masih maju apa enggak? Tuhan bilang maju, gua kasih malu dan menang. Tapi seringkali gara-gara keberhasilan membuat orang sudah mulai kurang jam doanya. Bagaimana ibu-ibu?
Waktu sekolahkan anak, tanya sama Tuhan, apa tanya sama tetangga, mana yang bisa nyicil 100 kali? Seringkali kita kadang-kadang lebih banyak tanya sama teman, sekolah yang bagus di mana? Yang anak-anaknya kalau bisa langsung jadi profesor umur 5 tahun. Tanya sama Tuhan. Walaupun SD Impres, kalau dari Tuhan, anak bisa luar biasa. Nggak selalu harus internasional, terus segala-galanya. Amin. Amin. Mau buka usaha, tanya sama Tuhan. Jangan lihat karena strategis tempatnya, posisi pasti aman. Belum tentu. Ya, bisa kadang-kadang tempat strategis. Dia punya cooknya dari Amerika. Tapi karena nggak tanya sama Tuhan, dipermalukan. Itu bisa kosong restorannya. Amin. Itu daerah nyaman. Daud di daerah nyaman. Mulai nggak ikut perang lagi. Perang bicara tentang berjaga-jaga ibu-ibu. Dan orang yang hubungan dekat dengan Tuhan, ini ciri khasnya. Bukan 1 Samuel. Ini pasti ciri khasnya. Kalau engkau udah mulai nggak punya ini, berarti engkau kurang banyak berdoa kepada Tuhan. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat ke 5 dan 7. Ayat keempat. Lalu berkatalah orang-orang pada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya akan aku menyerahkan padamu dalam tanganmu musuhmu, maka perbuatlah padamu apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia pada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua, tidak melanjutkan perjalanan. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu melakukan dosa sekecil apapun itu sudah dekat. Ini punca jubah, ini ujung jubah. Ini berarti nggak mematikan Saul, nggak dipotong dia punya jantung, nggak dipotong dia punya leher. Hanya cuma ujungnya saja. Ini dosa yang sepele. Tapi kalau orang yang berjaga-jaga hidupnya, yang selalu hidup dalam doa bertanya sama Tuhan, mau bohong dikit aja udah deg-degan. Amin. Tapi ini seringkali kita bohong, kita anggap bohong demi kebaikan, betul? Siapa di sini yang pergi tadi ke tempat ini tapi bohong sama suaminya? Karena kalau ngaku Bu Indri nanti gak diizinkan. Jangan! Gak apa-apa engkau ngaku, kalaupun gak boleh gak apa-apa. Nanti engkau bisa akan Tuhan gerakkan suamimu. Aku pernah mengalami seperti itu. Aku pernah pelayanan. Ini saya jujur. Hamba Tuhan bohonglah kalau nggak pernah jatuh dalam dosa. Itu aku. Aku nggak tahu hamba Tuhan yang lain. Mungkin baik-baik semuanya. Tapi kalau aku pernah melakukannya. Aku mau pelayanan waktu itu. Suamiku udah berapa kali dari itu bilang, kamu kalau pelayanan itu jangan terlalu sering. Tapi waktu itu aku masih bandel ya. Satu kali aku diundang pelayanan pagi-pagi jam 7. Hanya aku udah mikir nanti kalau suamiku bangun, ini nanti nanya aku gimana ya. Aku bilang sama supirku, ini kan ibu pelayanan. Kamu bilang aja nanti ibu ke salon ya. Memang ke salon, tapi nggak mungkin dong 3 jam ke salon loh. Jadi kan agak bohongnya nggak terlalu bohong banget lah menurut aku kan. Terus itu kan nanti bilang, terus udah gitu pas masuk ke dalam mimbar, aku nggak sejahtera. Gila, gue mau nyampaikan firman Tuhan, tapi aku bohong sama supir, dan supirku tuh orang Islam. Bagaimana mau jadi berkat coba? Kan berarti kan aku menghancurkan suamiku sendiri depan supirku sendiri dengan bilang ibu ke salon, padahal ibu pelayanan gitu dulu. Memang tadi ke salon dulu, tapi habis itu pelayanan. Tapi biar bapaknya nggak nyari-nyari karena pelayanan, bilang aja aku ke salon. Ya, ini karena rambut belum mulai gak rontok. Banyak lah alasan. Biasanya bohong 1, kedua, ketiga, keempat itu lebih panjang lagi ceritanya. Waktu mau masuk mimbar, itu Tuhan duk sekarang. Aku bilang Tuhan, gimana Tuhan? Stop! Kata Tuhan, tidak usah kamu naik mimbar. Aku naik ke mimbar, aku bilang maafkan saya ibu-ibu, itu ibu-ibu pas. Saya nggak bisa bawa firman hari ini. Kenapa? Karena aku tadi bohong sama suami saya. Saya mendingan tidak taruh di sini nyanyi, habis itu saya pulang. Aku pulang langsung. Sampai rumah aku minta maaf sama suami, maaf tadi saya apa. Seringkali kadang-kadang kita anggap kecil masalah sepele. Kalau engkau sudah mulai tidak peka dengan masalah sepele, Tuhan akan kasih. Iblis akan pakai nanti dosa semakin besar membuat engkau tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Nanti pas tukang tagih rekening datang, bilang ibu nggak ada. Terus datang pembantunya bilang gini, ada ibunya bilang tadi nggak ada. Oh, malu Bu. Malu. Hari ini mari kita ya tanpa engkau berjaga-jaga. Kalau engkau tidak siap dalam keadaan peperangan, itu namanya comfort zone, karena mulai merasa nyaman. Jangan anggap enteng. Tadi saya baru ada dengar berita tentang bagaimana seorang suami tahu selingkuhannya siapa? Nggak jauh-jauh dari PL karaoke, bukan pemandu lagu, bukan sekarang pelacur yang kelas kakak. Tahu siapa? Susternya sendiri. Jadi tiap hari susternya ngurus anaknya, susternya dikoskan di tempat lain. Setiap susternya libur, suaminya libur juga di sana. Kenapa? Si istri merasa sudah nyaman, suamiku nggak mungkin lah, dia kan orang baik. Makanya doanya kurang. Tidak berjaga-jaga, hati-hati iblis ada di rumah sendiri juga bisa. Daud jatuh di mana? Di istananya sendiri.
Jangan kau pikir iblis itu hanya ada di luar, karena dia seperti singa mengaum-ngaum. Pas engkau tidak berjaga-jaga, what? Dimakan. Amin. Iblis ada di BB banyak. Oh yes. Nanti ada yang SMS. Tadi minyak wanginya enak ya. Itu kita bilang kan wajar lah Bu Indri dibilang enak, bilang terima kasih. Betul, awalnya terima kasih. Lama-lama kamu juga kayaknya enak ya. Hati-hati. Makanya aku terus terang salah satu pendeta yang gaptek itu saya. Aku tidak punya Facebook, aku tidak punya Twitter, aku tidak punya BB, aku tidak punya semua, aku tidak punya. Asal orang tanya Bu Indri punya, kagak punya, kagak bisa. Kalau engkau udah tahu bakalan bisa jadi celah, mendingan menjauh. Amin. Berjaga-jaga itu penting ibu-ibu, jangan pernah anggap. Dan satu lagi, siapa di sini sudah pelayanan? Di sini semuanya pengusaha luar biasa. Jangan pernah pelayanan konseling dengan lawan jenis. Mau engkau sekarang hebat, bisa jebol. Betul. Aku tidak pernah mau. Terus terang aku termasuk pendeta yang agak sombong. Kalau ada yang mau SMS Bu Indri, saya namanya si Pongpong atau si Tongtong atau siapa saja. Oh, laki-laki Bo. Aku tidak kasih jawaban. Aku kasih nomornya, aku forward ke hamba Tuhan laki-laki. Silakan urus. Nenek bilang itu berbahaya. Betul. Mula-mula kamu harus kuat, gitu kan? Doain dulu kan. Lama-lama nanti kuatnya mulai kesini. Itu iblis. Iblis tuh kalau masuk tuh kakinya dikit-dikit, Bo. Nggak langsung masuk. Pertama masuk dikit, mulai ini masuk lagi dikit, masuk lagi dikit. Makanya bilang Tuhan terima kasih Tuhan karena perselingkuhan paling banyak dalam gereja, dalam pelayanan. Karena apa? Kelihatannya rohani. Betul. Saya banyak tahu. WL nanti dengan gembalanya, ini dengan ini banyak. Kenapa buka celah, tidak berjaga-jaga? Kalau kita betul-betul berjaga-jaga, kita bisa tahu ini bukan dari Tuhan. Mendingan seperti Yusuf, keluar, lari, jangan datang hampiri. Saya pernah waktu ada ketemu seorang ibu, dia pelayanannya luar biasa. Pas datang dia sama suami orang, tapi hamba Tuhan juga. Pas masuk mobil saya lihat, setir mobil itu karena betul mobil kecil, itu gesek-menggesek. Dia punya pas masuk gigi kena. Aku bilang, Tuhan Yesus tidak boleh. Aku bilang, jangan. Kamu bisa jatuh. Sekuat-kuatnya kamu, iblis itu udah pakarnya soal kelicikan. Jangan pernah main-main. Berjaga-jaga. Amin. Pertama sini ibu-ibu yang muda. Sekarang bukan hanya ibu muda loh yang laku, yang tua-tua pun laku. Kenapa enggak? Tua umur 70 tahun, onderdil goyang, tapi pabriknya 50, Wah. Betul? Ini harus berjaga-jaga. Makanya aku terus terang kalau aku pelayanan keluar tuh aku selalu bareng sama suamiku. Kalau misalnya suamiku nggak bisa pergi, aku bawa pendoaku. Minimal aku bawa 2 orang pendoa. Dari dulu tuh saya selalu bawa 2 pendoa. Jadi kamarnya selalu bertiga sama-sama. Kalau yang bilang begini, nanti kamarnya bertiga terlalu sempit. Nggak apa-apa, rame-rame urapannya luar biasa. Kenapa aku berjaga-jaga? Karena aku dulu pernah jatuh dalam banyak masalah perzinahan. Jadi istilahnya sudah makan asam garam. Amin. Tapi jangan jadi mau pengalaman itu. Supaya enggak jatuh Bu Indri, alami dulu Bu Indri, jangan. Aku udah kasih tahu pengalamanku. Don't do it. Amin. Dikatakan tidak lagi perang, tidak lagi berjaga-jaga, tidak lagi berdoa. Orang yang masih berjaga-jaga itu kelihatan sensitif dalam hal yang sangat-sangat sepele. Jadi kalau engkau sudah mulai tidak sensitif, engkau bohong sama suami biasa-biasa, engkau bohong sama gembala biasa-biasa, itu sudah mulai tidak berjaga-jaga, itu comfort zone yang berbahaya. Bereskan hari ini. Amin. Yang kedua juga apa? Bicara tentang apa? Ya, ini bicara tentang apa? Tentang Daud tadi. Dikatakan tadi dia, kedua udah nggak boleh fokus. Dia harusnya kan perang. Dia kan raja. Dia kan panglima tertinggi. Seringkali kita sudah mulai mendelegasikan sama orang lain. Hati-hati dalam pelayanan. Ada kalanya gembala tertinggi mesti turun ke bawah. Masukan dari jemaat itu penting. Jangan merasa karena kita sudah posisi tinggi, oh itu bukan level saya lagi untuk kunjungan ke jemaat yang sakit. Siapa bilang? Waktu engkau mulai merasa nyaman karena ini bukan bagian saya lagi, itu tinggal tunggu waktunya jebol. Yesus saja kurang apa dia yang paling tinggi di atas segala raja. Datang dia ke dunia ini, dia datang kepada umat yang paling sederhana sekalipun. Belajar dari Yesus.
Dia tinggalkan comfort zone, dia langsung turun ke bawah. Amin. Amin. Aku bilang aku bangga sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan banyak mengajar saya di Sungai Sukacita itu pelayanan langsung dari Tuhan Yesus loh. Ibu-ibu tempat ini mungkin kau sudah terkenal sebagai hamba Tuhan besar, atau mungkin engkau penyanyi besar, atau apapun yang besar, semuanya serba besar, betul? Ya, sudah besar luar biasa. Tapi jangan pernah engkau tidak mau turun ke bawah. Jangan duduk manis di kantor saja. Pengusaha juga gitu. Waktu engkau hanya duduk manis di kantor, kalau engkau pikir udah kok, udah beres semuanya, kurang bagus-bagus kok pegawai saya. Check and recheck itu perlu. Kemarin saya jebol. Aku sih orangnya ngaku terus terang. Saya di comfort zone, karena saya lihat hotel di puncak sudah jalan aman, nggak perlu diperiksa. Aku nggak periksa itu hampir 2 tahun. Hanya main telepon aja, hanya cuma lihat laporan. Ditipu banyak. Ternyata waktu kita bikin orang ke sana yang kita percaya, kita datang ke sana kontrol, yang tadinya omsetnya misalnya 10, sudah masuk orang terpercaya dan kontrol 3 kali lipat omsetnya. 2 tahun kita ditipu. Jangan anggap enteng. Bukan harus kompromi toko, tapi ada check and recheck. Turun ke bawah itu salah satu mencegah kau tetap ada di comfort zone. Itu bicara tentang berjaga-jaga. Anak-anak juga mesti dicek, Bu. Pernah nggak masuk kamar anak-anak? Atau anak saya baik-baik, Bu Indri, nggak pernah merokok. Betul, nggak merokok, hanya ngeganja di kamar. Makanya cek, buka tas anak-anak. Kenapa rupanya? Periksa tas anak-anak. Dulu saya orangnya Amerika minded banget. Semua kamar anakku ada kunci semuanya. Dan aku kalau masuk kamar ketok dulu. Syarat sayang, mama boleh masuk. So Amerika. Pas aku pernah sekali masuk waktu itu, dalam keadaan aku lupa ketok, aku masuk tau apa? Anakku lagi lihat blue film. Jangan main-main. Ini fakta. Ini kehidupan real life. Jangan kau pikir karena anak saya enggak, Bu Indri, pelayanan. Yang pelayanan itu yang banyak free sex. Homo banyak dalam pelayanan. Lesbian banyak dalam pelayanan. Ini lama-lama rusak, nggak tahu kulit. Daerah nyaman tuh bahaya. Check and recheck, bukan nggak percaya sama anak kita, tapi mbok periksa kamarnya, karena itu masih otoritas kita. Kita itu bertanggung jawab kepada masa depan anak kita. Ya, periksa kamarnya. Aku pernah periksa kamar anakku karena aku sangat menjaga privasi. Jadi mereka bilang, mama privasi jangan masuk. Dan aku pikir itu betul. Nggak semua dari barat itu betul. Dari timur juga banyak yang betul. Kombinasi, maka engkau jadi orang yang luar biasa. Amin. Perlu kamu lihat anak-anak punya iPad? Perlu. Dia punya komputer? Perlu. Karena sekarang paling mudah orang untuk lihat situs porno, sayang. Sangat mudah. Itu kemarin lihat di TV umur 6 tahun, umur 7 tahun perkosa temannya sendiri. Lihat kan di TV? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, terutama anak yang punya anaknya perempuan, kalau bisa itu jangan hanya main titip sama supir. Apalagi anaknya masih kecil, dititip sama supir sendirian. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Memang bukan kita nggak percaya, tapi berjaga-jaga itu perlu, Bo. Semua langsung pulang kok gitu, kami nggak usah ibadah lagi, Bu, jaga anak kami masing-masing. Oh bukan, artinya jangan sampai lengah. Aku juga, anakku juga diantar sama supir, tapi aku bawa, aku juga kadang-kadang ikut antar ya. Kita jangan lengah, jangan pikir ya udah Pak. Apa model sekarang anak-anak mau pulang sekolah nggak pulang kok, Bu Indri jam 8 di internet. Hati-hati, dia pergi ke warnet itu belum tentu ada hal yang baik. Makanya adakan check and recheck, terlalu waspada. Kalau engkau peka, kalau engkau banyak hubungan dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu kita. Sebelum itu kejadian hancur, sebelum anakmu narkoba, sebelum dia free sex, Tuhan kasih tahu. Tapi kalau engkau berdoa pun kurang, ngeceknya pun kurang, jebol anak-anakmu. Amin. Suami juga mesti kita peka. Kalau sudah mulai banyak bersiul-siul, betul? Rambutnya gaya Elvis, ya? Tanya Tuhan, kenapa gaya Elvis Tuhan? Tuhan tuh kasih tahu loh. Jangan ngomong sama tetangga, makin fresh ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan Yesus selalu mencegah, tidak pernah membuat orang jebol dulu baru Tuhan bilang makanya. Tidak pernah. Tuhan selalu menyatakan dulu ke kita. Makanya Tuhan Yesus luar biasa, itu selalu lampu kuning dulu Tuhan kasih tahu. Hanya kenapa nggak tahu lampu kuning? Karena kurang berjaga-jaga. Comfort zone itu bicara tentang orang yang mulai jam doanya berkurang, yang tidak lagi dalam peperangan. Saya mau tanya di sini, satu hari berapa jam berdoa? Ibu-ibu. Yang minimal 1 jam, angkat tangan. Yang doanya cuma doa makan, Tuhan mau makan, amin. Tuhan mau tidur, amin. Setiap langkah kau bersih berdoa, kita beda.
Nggak perlu tutup, nggak perlu begini. Aku nggak terikat dengan gaya harus berdoa seperti ini. Bisa nggak di mobil berdoa? Bisa nggak engkau lagi makan berdoa, lagi makan juga berdoa? Bisa. Engkau lagi kerja berdoa? Bisa. Engkau lagi pelayanan seperti ini berdoa? Bisa. Makanya kita tuh beda, kita kasih karunia, nggak perlu pakai mukena. Nggak perlu pakai, misalnya pakai baju kayak bajunya baju orang Israel, mesti pakai baju jubah yang hitam yang ada untungnya di sini. Nggak perlu. Mau engkau pakai daster, belekmu masih 5 kilometer, Tuhan terima. Makanya banyak komunikasi ke atas ibu-ibu ya. Orang yang suka komunikasi pasti ngomongnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau engkau dari pagi sampai malam ngomong terus, pasti itu kurang doanya. Ya, aku kalau di kamar mandi paling suka berdoa sama Tuhan. Aku banyak dapat ayat tuh di kamar mandi. Jadi dimanapun kau bisa komunikasi sama Tuhan. Itu artinya orang yang berjaga-jaga. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, tingkatkan hubungan dengan Tuhan lebih lagi. That's number one. Ya, jadi di mana tadi Daud jatuh? Bukan di karaoke, bukan di diskotik, bukan di meja judi, tapi di rumah sendiri. Kenapa? Terlalu menikmati keberhasilannya. Mungkin engkau tidak berhasil dalam hidup, tapi engkau punya masalah banyak. Hati-hati, terlalu menikmati masalah juga membuat engkau tidak berjaga-jaga. Karena engkau hanya fokus yang kau lihat, Goliat aja dalam hidupmu. Stop, itu juga comfort zone. Daripada engkau hanya memperhatikan masalahmu, banyak komunikasi dengan Tuhan, masalah pasti Tuhan bereskan. Amin ibu-ibu. That's number one. Yang kedua, daerah zona nyaman yang kedua adalah apa? Yuk kita buka sekarang. Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Lukas 10 ayat 40 dan 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini bicara tentang apa? Banyak orang zona nyamannya adalah dia punya kesibukan. Sibuk cari uang dari pagi sampai malam. Betul. Pokoknya kalkulator itu dibawa kemana-mana. Bukan Alkitab dibawa kemana-mana, kalkulator dibawa kemana-mana. Sibuk jaga toko. Soalnya bu, kalau nggak dijaga toko, tadi saya udah bilang boleh cek and recheck, tapi bukan berarti engkau terikat dengan tokomu, bukan. Tapi minimal engkau datang mungkin pagi-pagi jam berapa, nanti cek lagi jam siang. Itu namanya berhikmat. Tapi kalau ditongkrongin terus tokonya dari pagi sampai malam, lalur pun dari datang. Amin. Sibuk dengan karir, betul. Bangga sekali kalau punya HP 50. Betul. Halo. Wow. Sibuk pelayanan. Kalau ditanya, bagaimana sekarang kau pelayanan? Aduh, saya terlalu sibuk. Dari Senin sampai Sabtu saya nggak bisa bernapas gara-gara pelayanan. Dulu aku seperti itu. Zona nyamanku dulu adalah pelayanan. Satu hari aku bisa 3 kali pelayanan. 1 bulan aku 60 kali pelayanan. Orang mau pesan saya dulu nggak bisa hari ini untuk minggu depan, nggak bisa 2 tahun sebelumnya. Oh keren dong, kalau orang bilang begitu, pelayanannya sekarang luar biasa. Ya gitulah ya, gitu-gitu ya lagi ya gitu-gitu. Hati-hati, itu daerah nyaman. Kesibukan itu bukan selalu dari Tuhan. Tuhan komplain si Marta. Kenapa? Ada 2 hal yang gara-gara kesibukan membuat engkau jebol. Pertama, waktu engkau sibuk diri sendiri, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan cari uang, sibuk dengan komunitasmu yang mungkin dari pagi sampai malam. Di mana keluargamu? Kapan punya waktu sama keluarga? Oh, sorry. Sekarang gereja banyak putar balikan semuanya. Yang penting sekarang melayani Tuhan, betul. Tapi keluarga bagaimana? Di tempat saya, kalau suaminya nggak bolehin, tidak boleh ikut sama aku bilang. Tanya sama otoritas, sama suamimu, boleh nggak tuh pelayanan sini? Oh, sedikit saja mereka bilang, bu, suami saya udah komplain. Aku berdoa, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Jangan apa yang mesti dikurangin. Makanya sekarang kami evaluasi nggak jadi Senin lagi. Semua evaluasi itu hari Rabu. Karena apa? Memang suami mungkin ada yang membutuhkan istri. Aku nggak bisa salahkan, itu suaminya, bukan suami orang lain, betul? Saya bilang, oke Tuhan, kalau itu semua dipul sekarang hari yang sama, itu hari Rabu. Itu bukan tantangan, tapi kalau itu memang dari Tuhan, diizinkan Tuhan, tidak ada masalah. Karena bukan masalah seringnya ketemu dalam pelayanan, tapi kualitasnya yang menentukan. Amin. Ibu-ibu, jangan kau bangga dengan pelayanan. Dulu aku ini, saya ikut di PD ini. Jaringan laba-laba, jaringan kumis kucing. Kapan waktunya? Hati-hati. Waktu suamimu sendiri. Dikatakan apa? Ayo kita buka yuk. Ya.
Kita buka 1 Korintus 7 ayat 5. Hati-hati ibu-ibu, terutama yang terlalu sibuk ya. Muka orang sibuk tuh kelihatan, matanya suka keluar masuk soalnya. 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauh kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Ini sudah jelas dibilang, laki-laki itu adalah yang kita tolong. Artinya penolong lebih kuat. Kalau perempuan sendiri kadang-kadang lebih kuat, tapi kalau laki-laki sendiri terlalu lama, itu bahaya. Aku tidak pernah setuju dengan ibu-ibu yang bilang gini, Bu Indri, suami saya sekarang ada di hutan, jadi anak saya kan mesti sekolah. Kalau anak-anak gak dijaga kan bahaya, Bu Indri. Dia jaga anaknya, suaminya hilang. Yang dikatakan satu daging itu siapa? Bukan dengan anak loh, dengan suami istri. Istri penolong suami, bukan penolong anak. Anak tanggung jawab kita, tapi yang harus kita topang itu suami kita. Waktu engkau berdampingan dengan suamimu, engkau topang dia dalam doa, engkau topang dia dalam keadaan dia kesepian, dalam keadaan kesendirian, maka Tuhan akan campur tangan untuk anak-anak kita. Jangan putar balikkan firman Tuhan. Aku jebol di sana. Aku pelayanan 11 tahun, dari mulai tahun 1999 sampai 2009. Saya pelayanannya terus-terusan keluar. Aku pikir rohani. Suamiku udah bilangin, saya kan dari Islam. Saya tuh masih baru bayi. Jangan tinggalin loh ini. Tapi aku pikir, oh karena dia rohaninya belum kuat. Gak apa-apa, saya doakan kamu. Gak cukup hanya dengan doa. Ada bagian kita harus saya lakukan sebagai istri, Bo. Amin. Kau berdoa, tapi waktu suami makan sendirian aja, hanya memandang tembok yang bergoyang. Saya kemarin aja di Fajar Pengharapan, saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu, siapa yang nyiapin makan suaminya? Hanya cuma 1-2 yang angkat tangan. Semuanya berarti si Inem yang dia. Bukan masalah enaknya makanan itu di rumah, mungkin kau bikin pakai babi panggang tiap hari, oke lah. Tapi suami itu pengen waktu makan ada yang temenin. Anak-anak makan ada yang temenin. Ini enggak datang bangun pagi sendiri karena istrinya terus dari pagi sampai malam terus pelayan. Tuhan bilang kecil. Itu yang kulakukan waktu 11 tahun. Aku pergi terus. Memang aku urus suamiku, aku pikir itu udah maksimal, tapi ternyata enggak. Jadi suamiku bilang, bagaimana saya mau pulang ke rumah? Sebenarnya capek kadang-kadang dia pakai narkoba. Dia pengen pulang. Tapi pas dia pulang, dia lihat aku udah pergi. Dia pergi lagi, pakai lagi narkoba. Maka yang membuat suamiku bertobat 11 tahun, aku sendiri. Hati-hati dengan kesibukan. Itu comfort zone. Aku alami, jadi aku nggak mau. Makanya kalau sekarang ada hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu semuanya pelayanan, aku tanya berapa kali seminggu pelayanan. Kalau bilang sekali seminggu, fine, bagus. 2 kali seminggu masih fine. Tapi kalau tiap hari, jangan. Hilang nanti suamimu. Waktu suami kita hilang, orang hanya bilang pasti ada yang nggak beres sama dia. Masa pelayanan suaminya bisa hilang? Itu manusia, selalu cari jeleknya. Maka jangan hidup dari pendapat manusia. Jangan senangkan manusia lebih daripada senangkan Tuhan. Waktu saya pelayanan sibuk, semua gereja suka. Kalau ibu itu di mana-mana itu banyak orang yang datang. Tapi suamiku yang terhilang. Saya. Makanya sekarang kalian kalau mengundang saya, kagak bisa terlalu sering lagi, Bo. Ya, kalau mau cari saya, cari di sini, Bo. Gitu. Ya, kalau misalnya nggak bisa ketemu saya, aku kasih CD, Bo. Sama kan? Kan nggak perlu ada ketemu hamba Tuhan, yang penting firman-Nya yang ditanggungkan. Amin. Hati-hati dengan kesibukan, ya. Dikatakan jangan saling menjauh, ya. Terutama hamba Tuhan. Nah, yang kedua juga, kenapa kita mesti tidak boleh terlalu sibuk? Supaya kita sehat. Ibu-ibu bayangkan mau kerja, mobilmu sekarang, mobilmu Jaguar, harganya mungkin harga 1 M, tapi dipakai terus 24 jam. 365 hari nggak pernah masuk bengkel, terus dipakai, berarti angkot. Itu pasti jebol mesinnya. Orang juga yang terlalu sibuk, itu pasti akan masalah dengan kesehatannya. 1 hari itu 8 jam tidur, yang normal. Makanya kalau engkau pun sibuk apa, di mobil atau di angkot, coba usahakan tidur. Bisa nggak tidur di angkot? Bisa, pasnya hilang. Tapi harus ada istirahat. Aku waktu itu juga jebol. Aku sampai sakit.
Benar. Aku sampai sakit gara-gara terlalu berapi-api pelayanan. Ada Tuhan bilang apa? Ada waktunya istirahat. Aku aja menciptakan dunia ini hari ke-7 aku istirahat loh, kata Tuhan. Amin. Jaga tubuh kita adalah bait Allah. Jangan terlalu diforsir. Kalau mau diforsir umur 30, lihat aja umur 40, 50 udah bengek. Amin. Coba perhatikan, orang-orang yang umurnya bisa 70, 80 sehat itu pasti dia betul-betul jaga istirahatnya. Nggak mungkin dia habis-habisan. Kalau dia habis-habisan, nggak akan mungkin bisa maksimal. Apa gunanya engkau umur 100 tahun tapi penyakitan, hanya nyusahin orang? Jangan. Kalau bisa kita tetap 85 tahun, 90 tahun tapi kayak Kaleb, masih bisa kasih berkat buat anak cucu kita. Amin. Jaga kesehatan. Ya ibu-ibu ya, jangan terlalu sibuk ya. Oke, jangan terlalu sibuk apa tadi? Sibuk pelayanan, sibuk cari uang, sibuk jaga toko, betul? Ya, jaga toko dari pagi sampai malam. Ya mukanya pun udah kayak mie. Ya kalau hanya urus mie terus, ya bukan nggak boleh jualan mie, tapi jangan terlalu sampai di sana kalau ada. Oke, yang berapa sekarang? Ya, yang ketiga. Yang ketiga, Lukas 12 ayat 18. Lukas 12 ayat ke 18. Ups. Lukas berapa tadi saya bilang? Ya. Ini dikatakan orang kaya yang bodoh. Ia bertanya, ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang berhasil luar biasa, kaya raya dan berhasil, dan pabriknya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Lalu katanya, ini akan aku perbuat, aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Itu nanti. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya dalam Tuhan. Jelas, ini orang miskin dan bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Punya semuanya, tapi bukan untuk menjadi berkat. Out comfort zone yang ketiga adalah apa? Level berkat itu 3. Pertama, diberkati. Siapa yang pengen diberkati sini? Betul. Dan rencana Tuhan memberkati kita semua loh. Nggak ada Tuhan bilang maka aku jadikanlah engkau miskin terus-terusan miskin sampai engkau peot-peot masuk surga. Nggak ada. Surga itu bisa ada di dunia, bisa ada di surga nanti. Berarti artinya Tuhan bisa berkati kita. Tapi sudah engkau diberkati, level kedua itu menikmatin. Karena banyak orang kaya tapi nggak menikmatin. Saya pernah sampaikan sama klien, saya ada satu pengusaha besar yang sangat diberkati luar biasa. Itu wanita, itu luar biasa. Itu taste-nya dia punya tas, itu pokoknya luar biasa. Itu pokoknya keluaran terbaru Hermes pasti dia punya. Tapi kebetulan tangannya kena osteoporosis. Jadi yang pakai tas itu si Inen, bayangkan. Itu nggak menikmatin, betul? Tapi kalau anak Tuhan itu diberkati, habis itu menikmati berkat. Tapi banyak orang hanya sampai di sana, itu comfort zone. Sesudah engkau diberkati, sesudah engkau menikmati, sekarang mari memberkati. Itu baru yang akan Tuhan berkati luar biasa. Karena Tuhan bilang, aku menuntut banyak kepada orang yang kasih banyak. Amin. Amin. Ayo ibu-ibu, karena jangan disimpan sendiri. Makanya gak heran penyakit kolesterol, asam uratnya iyalah. Makan bagi panggang 5 ember tiap hari. Amin. Makanya bagi-bagi ke satpam, bagi ke tetangga, supaya nggak penyakitan. Udah penyakitan, asam urat, kena kolesterol, kena jantung, makin gemuk, masuk neraka lagi. Amin. Makanya di Sungai Sukacita perhatikan nggak? Kita selalu bagi berkat. Perhatikan nggak? Setiap kita bikin ibadah itu pasti ada berkat kecil-kecil, berkat besar-besar. Banyak orang bilang, Bu Indri, jangan loh beli jemaat pakai berkat. Oh, bukan. Kalau mereka memang nggak diberkati, nggak mungkin tiap minggu datang kemari dengan pembicara yang sama tiap minggu. Tapi karena kalian merasa diberkati dengan firman-Nya, makanya kalian wajar dapat berkat dari Tuhan. Siapa kemarin dapat BB? Coba yang kemarin dikatakan. Amin. Iya, 1, 2. Siapa lagi kemarin dapat BB? Gimana? Sama ya Ibu Emma? Amin. Kok udah kasih komisi aku? Oke. Siapa nama cantik? Minjel. Kemarin dapat BB? Luar biasa. Itu memang Tuhan baik. Ada yang bilang begini, itu nggak adil. Kenapa yang dikasih pekerja aja? Loh, tahu kalian apa? Itu terus terang, itu yang bikin cetak nomor 2000. Itu saya sendiri loh, sama saya punya staff. Bikin 2000, masukkan semuanya ke dalam ini. Nanti masukkan ke dalam, nanti jemaat suruh ambil. Jadi kalau engkau dapat, itu nggak ada rekayasa. Kebetulan ada pekerja, kebetulan ada orang saya kenal, itu nasib dia. Tahu yang pertama dapat itu siapa? Itu namanya Ibu Elis. Itu kenalan daripada suami saya. Itu orang Sunda. Ya, itu orang-orang Sunda kawin sama orang Batak. Nah akhirnya dia dikirim Pak Ari, suami saya firman tiap hari. Nah terus udah gitu dia balas firmannya, tapi BB-nya dia gak punya BB, dia punya HP jelek.
Dulu itu dikirim ke temannya di Papua, dia kirim ke Manado. Tapi dia tidak pernah ngomong waktu itu, saya suka kirim firman, tapi BB saya jelek, jadi kadang-kadang agak lama ngirimnya. Gara-gara dia responin firman, dia dapat BB firman. Wah, tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Memang Tuhan bilang sesudah engkau diberkati, sesudah engkau menikmati, berkati jemaatmu. Dan yang luar biasa tahu kemarin kalian, itu semua biayanya itu tercover, itu langsung banyak yang sponsorin tanpa ada minta sama sekali proposal. Semua dicukupin. Yang luar biasa lagi, sampai sekarang kantong persembahannya belum dibuka sama bendahara. Karena kita bukan mencari dari kantong persembahan, itu Tuhan sudah cukupkan sebelumnya. Maka saya bilang luar biasa kok Tuhan. Kalau engkau naik dari comfort zone ke level itu memberkati, Tuhan berkati hidupmu luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Hai jiwaku, tidur rokok sekarang, tiba-tiba mati. Amin. Diberkati untuk memberkati, itu level orang yang tidak di comfort zone lagi. Banyak dari jemaat yang udah kasih perpuluhan ke tempat ini. Aku luar biasa, aku bilang luar biasa. Kenapa kasih ke sini, Bu Indri? Karena Tuhan gerakkan suruh ke sini, karena saya kenyang makan di sini. Itu anugerah Tuhan, tapi bukan aku suruh mesti semua ke sini, enggak. Kalau digerakkan Tuhan kami menerima, tapi kalaupun enggak, kami juga memberkati. Karena buat kami memberkati itu adalah satu level yang paling luar biasa di dalam. Amin. Oke, yang berapa sekarang? Yang keempat, Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, ini daerah comfort zone yang keempat. Maunya firmannya itu yang enak-enak aja. Maunya firmannya tentang berkat tercurah, berkat tercurah bahu yang keras. Boleh, memang berkat itu bagian kita. Tapi karakter dulu buat dibentuk. Makanya Sungai Sukacita ini sekolah pembentukan karakter. Sesudah engkau dibentuk karaktermu, memang makanannya kadang-kadang nggak enak ya. Saya pernah ketelan tulang di sini. Aduh, itu saya. Saya kemarin di Surabaya. Itu nanti Surabaya doakannya. Itu nanti National Women Conference. Itu targetnya nanti ada 5.000 wanita di Surabaya. Itu pembicara dari Amerika, Kitty Hamilton, sama juga ada satu orang saya lupa namanya siapa. Itu ada orang Amerika dan juga ada Pak Timotius Arifin. Kebetulan juga Ibu Indri ada di dalamnya. Kemarin saya diundang untuk motivator. Saya diundang, saya nyampaikan firman. Mereka lagi penggalangan dana. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Nggak hanya sampai berapa lama, semua segala macam. Tapi Tuhan ingatkan sama saya apa? Boleh kau suruh mereka membagikan dana, tapi dalemannya dulu dibereskan. Saya nggak pernah lari daripada rencana Tuhan. Rencana Tuhan masa itu selalu tentang karakter building. Anda nggak pernah disuruh Tuhan tentang perpuluhan, tentang misalnya sekarang memberkati. Itu bukan itu Tuhan suruh. Saya tentang karakter building. Karena kalau buahmu sudah jelas, buahmu sudah tetap, buahmu sudah manis, itu berkat itu gampang Tuhan berikan. Ya, nah terus waktu itu saya bilang nih, Tuhan ini sampaikan. Jadi saya sampaikan kemarin tentang masalah wanita-wanita yang menjadi penolong bla bla segala macam. Ada seorang ibu datang, kok apa adalah ibu ini? Manis ke saya. Itu ada saya punya pendoa Ibu Koshiko sama Ibu Grace. Dia bilang, Pak, Ibu Indri, saya selama ini sudah fasilitator untuk program-program wanita yang sudah nasional worldwide. Yang saya fasilitator itu yang paling canggih di situ. Tapi ternyata aku masih nol. Aku sombong sama suami saya karena saya cari uang. Saya anggap suami saya itu kecil selama ini. Aku bilang luar biasa Tuhan. Seringkali orang hanya pengen luarnya terus-terusan bagus. Jangan dulu dipoles luarnya, dalaman dulu dibereskan. Kalau dalamanmu sudah dibereskan, itu luarnya dengan sendirinya pasti wonderful. Amin. Bukannya gini sama. Amin. Dikatakan apa? Jangan hanya mau makan susu dong, Bob. Nanti tersinggung. Gak usah kesana lagi. Aku aja yang kena, aku aja. Tuhan katakan apa? Aku menegur dan menghajar orang yang kukasihi. Kalau aku terus terang, aku suka firman yang membuat saya berubah. Tapi saya lihat di jemaat di tempat ini juga luar biasa. Itu yang bertahan dari mulai awal. Siapa di sini yang dari mulai awal datang sampai hari ini? Coba angkat tangan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Coba. Ibu mana tadi? Coba angkat tangan tadi dari pertama datang sampai dengan sekarang. Aku minta hadiah. Buat yang datang sering-sering mesti dapat hadiah, Bob. Mana? Yang dari pertama sampai sekarang. Coba aku maju ke depan. Dari mulai pertama ini luar biasa, ini anugerah Tuhan. Hadiah banyak nggak? Rumahnya ada? Sertifikat mobil ada? Berapa biji? Kok cuma dikit? Ini banyak, Bu. Mana? Minta lagi sebelah. Mobilnya mana kuncinya? Itu kunci angkot yang baru ah. Sini berdiri.
ini fakta ya. Kalau mereka ini berarti mereka tidak mau di comfort zone. Mereka mau makanan keras. Ini di sini makanannya keras apa enggak? Keras. Tapi keras-keras enak apa enggak? Karena yang menyampaikannya walaupun keras tapi mukanya tak senyum, betul. Tapi bayangkan aku udah keras firmannya, muka aku juga meri. Takut dong orang, betul. Karena firman Tuhan itu selalu menyatakan kesalahan dengan lemah lembut. Ya, mana? Banyak hadiahnya. Ada lagi hadiah enggak? Dikasih semua, dikasih semuanya. Ayo mana? Rumahnya mana? Yang aku suruh kasih rumah. Gimana? Ini bukan salah saya. Ada saya suruh tapi mereka nggak siapkan. Kasih ini, kasih lagi bolpen, kasih lagi dompet. Oh iya, ada dolarnya. Tapi cuma satu. Kira-kira siapa yang mau? Yang misalnya mau berarti nggak mau ngalah. Oke, karena ibu mau ibu dikasih ya. Ini ada gambar Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Oke, yang mana nih? Yang mana kira-kira? Ya udah, nanti yang lain nyusul ya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Ya, coba aku mau tanya satu aja. Kenapa begitu luar biasa tetap datang walaupun firmannya keras? Ibu, kenapa? Kemana? Kalau ini kurang peka di pekerjaannya. Ayo, bisa membangun. Saya bersyukur sama Tuhan. Bisa saya bagi berkat sedikit. Saya orang Jawa. Jangan lama-lama. Iya. Ini wanita. Kalau dikasih kesempatan ngomong 10 menit aja, 1 jam. Pokoknya ibu kenapa datang ke sini dari mana? Iya, bersyukur sama Tuhan karena firman yang kita dapat dibangun di dalam kehidupan saya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Coba Cantik, kamu apa? Yang aku nggak tanya semua, cuma 2 aja. Kenapa begitu rajin datang tempat ini? Saya menemukan diri saya sendiri di rumah lebih baik. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi memang kalau mau keluar dari comfort zone, mesti mau untuk ditegur, untuk mau dikoreksi dan waktu engkau berubah, luar biasa nanti ya. Tuhan benar-benar indah. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk ya. Silakan duduk semuanya. Wonderful, wonderful. Ini aku udah keluh. Oke. Tadi dikatakan apa? Nggak mau hanya cuma makanan-makanan enak. Jadi sekarang siapa suka makanan keras? Angkat tangan. Loh, kan mau? Makanan keras, firman yang keras, saya mau apa lama? Hati-hati loh, jangan di comfort zone loh. Bahaya loh kalau di comfort zone. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang tidak mau makanan keras itu Kristen santai. Tahu akibat Kristen santai? Buka Kejadian 19. Jangan main-main. Kalau engkau hanya mau yang enak aja, yang berkat tercurah, hujan deras. Kejadian 19 ayat ke-26. Hati-hati dengan hanya mau yang enak-enak saja. Kejadian 19 ayat berapa tadi saya bilang? Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Orang yang santai itu berjalan ya udah. Yang penting firmannya yang biasa-biasa aja. Jadi tiang garam, Bob. Tinggalkan comfort zone. Cari firman yang membuat engkau bisa diubahkan. Cari firman yang baru, yang bergizi, yang membuat engkau sehat secara rohani. Jangan hanya firman yang menyenangkan telinga. Banyak orang suka firman yang bikin ketawa terus, betul? Ketawa terus. Wah, pas pulang gimana tadi? Pokoknya dia nggak dapat firman, karena ketawa terus. Apa gunanya kau kemarin? Udah mendingan dengar komedi, standing comedy di TV, di Metro TV ya. Itu ketawa terus pasti. Harus firman yang bisa membuat kita, ini aku Tuhan, aku mau rubah. Tiap hari 1 aja, itu luar biasa loh dalam setahun. Amin. Ya, jadi cari firman yang makanan keras, jangan hanya yang enteng-enteng. Dan yang kelima yang terakhir dikatakan adalah apa? Esther. Esther dikatakan adalah apa? Dia nggak tinggal di comfort zone. Jangan pernah berkata, pokoknya itu bukan bagian saya. Apapun yang kau lakukan, sekecil apapun selama itu untuk menyelamatkan banyak orang, sekecil apapun itu Tuhan perhitungkan. Mau menjadi Ratu Ahasuerus, mau menjadi orang yang diberkati. Esther ini anak budak, dari yatim piatu Israel menjadi Ratu Ahasuerus yang kayanya luar biasa. Untuk menunjukkan kekayaannya, 180 hari mesti itu dilihat kepada orang banyak. Ini orang kayanya luar biasa. Tapi Esther gak berdiam diri. Dia tanya sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Sekecil apapun yang kau lakukan itu Tuhan perhitungkan. Amin. Sekecil apapun. Dengan engkau SMS ya. Ibu-ibu ini kesempatan loh. Kita kan kirim SMS setiap hari ya. Kalau engkau digerakkan Tuhan, aduh jangan takut masalah pulsa lah. Betul. Ada mungkin temanmu berapa orang, kasih forward lagi itu.
Jadi bukan satu, jadi dua, bukan. Itu satu bisa 10, 100, 1000. Itu luar biasa. Waktu dia nggak jadi cerai sama suaminya, upahmu sama yang ngirim pertama SMS sama, 1 dinar. Amin. Jangan hanya SMS, sekarang ada sales loh di PVJ, iya 99%. Nggak masuk surga. Tapi kau kirim satu aja lah, gak usah mau banyak-banyak. Kirim satu aja lah. Masa sih satu aja biar bangkrut gara-gara 100 perak? Betul? Sekarang banyak paket lagi, paket serbu, paket serbi. Ibu-ibu ayo ya. Atau misalnya kau mungkin nggak bisa kirim SMS, paling nggak kau tahu nomor di sini kau dikuatkan. Ayo datang di Jalan Asia Afrika. Siapa di sini tadi pakai mobil? Di sini terbang semua tuh. Siapa tadi orang sini pakai mobil? Ibu yang sebelah baju yang pink, namanya siapa? Ya, namamu siapa sayang? Siapa? Johan. Johan. Oh, Cut Ai, Ibu Cut Ai. Aku baru pertama lihat Ibu. Atau udah pernah? Udah ya, sorry ya sayang. Aku soalnya udah kadang-kadang agak terlalu banyak orang jadi agak nggak gitu ingat semua. Tapi aku pasti aku tahu kamu lah. Ibu Cut Ai, mobilnya apa? Serena. Serena itu apa sih? Nissan Serena. Nissan ya, oke. Berapa orang bisa masuk sayang? 6. Tahun berapa Serena? Ini gila orang bukan nih. Oke lah, mau tahun berapa pun terserah. Serena 6 orang. Tadi kemarin berapa orang? 3. Kenapa nggak mau 3 lagi? Ibu Cut Ai, minggu depan engkau bawa full 6. Kalau perlu juga engkau bisa ikat 3 di atas. Mau nggak diganti sama Alphard 2030? Mau? Mau nggak? Tak percaya dia. Tuhan itu luar biasa loh kasih bonus, nggak main-main loh, betul? Betul. Aku dalam Tuhan Yesus ya, nggak ada yang mau dibangga-banggakan ya. Saya baru buka ini pelayanan berapa bulan? Baru 5 bulan ya, baru 5 bulan pelayanan. Tapi waktu engkau datang untuk jiwa-jiwa, Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan jiwa-jiwa, Tuhan masalah mereka, Tuhan anak mereka. Itu kemarin bulan Februari 6 bulan. Itu kemarin bulan 3, itu Tuhan kasih masa bonus yang luar biasa. Aku tidak pernah minta, tapi Tuhan siapin. Kenapa? Karena Tuhan lihat kesetiaan kita. Waktu engkau mau tidak berdiam diri, melakukan sekecil apapun untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Amin ibu-ibu. Amin. Mau bawa jiwa ke tempat ini? Target kita sampai ke belakang penuh. Ada berapa hari ini yang datang? Berapa? 200 berapa? 220. Saya minta sama Tuhan 500. Amin. Mungkin nggak itu? Tidak ada yang tidak mungkin sama Tuhan itu. Ya. Nah, caranya bagaimana biar bisa 500? Ini 220 yang datang. Mau nggak seperti Esther? Dapat suami yang kaya raya. Nggak punya suami bu ini. Oh, bukan suami orang. Suamimu biar diberkati Tuhan. Mau nggak? Mau nggak? Yang tadi punya utang, utangnya beres tahun ini. Yang tadi banyak utang di warung, warungnya pindah sekarang. Warungnya pindah, bukan kita yang bayar utangnya, warungnya pindah. Ya? Yang selama ini ngontrak, Tuhan kasih nanti rumah. Yang selama ini dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan kasih kesembuhan. Mau nggak? Betul? 220 orang. Nanti minggu depan, tiap orang bawa 1 jiwa. Betul? Siapa yang mau angkat tangan? Takut ya? Tuhan Yesus itu mereka. Lihat nanti, ini Ibu Rosita luar biasa, langsung bawa 2 jiwa. Ya, tapi besok mesti bawa 4 jadinya. Nggak boleh, mesti kelipatan gitu loh. Nah, bawa 1 aja. Nanti ibu yang tengah namanya siapa? Ya, Ibu Nur. Ibu Nur diberkati nggak hari ini? Berkati. Bawa mau minggu depan 1 supaya dibereskan masalah anumu, masalah tokomu. Mau dikasih jual tiba-tiba tokomu itu jual luar biasa. Petai-petai laku semua di sana. Amin. Ayo praktekkan. Itu yang ku alamin. Aku baru buka 6 bulan. Itu dalam Tuhan Yesus. Saya kemarin nggak pernah kepikir itu Tuhan. Aku hanya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, anak saya kalau bisa Tuhan pakai mobil yang inilah Tuhan untuk biar diganti. Bukan hanya anak yang diganti Tuhan. Anakku diganti, aku dikasih, suamiku dikasih dalam waktu 1 bulan semua. Dan cash lagi pembayaran semuanya. Wow!
Makanya mari, ayo, jangan gak pinter. Praktekkan, nah ini aku yang sampaikan semua itu alami. Kalau aku nggak ngalami ngapain? Jangan di comfort zone lagi lah. Ya, kalau Esther di comfort zone dia nggak jadi ratu. Kalau dia bilang bukan bagian gua itu kan bagian pendeta, itu kan bagian Ibu Indri. Ibu Indri capek cari jiwa. Aku makin diberkati. Kalian kecil dulu. Amin. Doakan minggu depan. Kita sekarang sebulan sekali itu masuk KKR Medan. Ya, itu luar biasa. Mereka kemarin di KKR diberkati sekali. Dan mereka langsung bilang, kapan lagi KKR, kapan lagi? Kemarin tuh maestro, itu yang nanya itu semuanya. Bu Hendri, KKR lagi kapan? Paham kemarin, saya bilang itu. Mereka diberkatin. Kemarin datang tuh 1.200 orang. Yang baru ada 660 orang. Sudah kita data sekarang, mau kita kirim semuanya firman tiap hari. Jangan takut dengan pulsa habis. Jangan takut. Tuhan ganti bukan hanya pulsa. Saat teleponnya pun Tuhan belikan pabriknya sama kita dikasih. Mau ya? Jadi gini nanti, kan nanti udah tahu nama-namanya. Setiap datang nanti gandeng, ikat temennya yang kau bawa itu. Biar tahu, ini temen yang dibawa. Supaya kalian diberkatin. Aku pengen semua di sini supaya mengalami pemulihan ekonomi. Sayang hanya 1-2 orang yang mengalami. Ada kemarin seorang ibu, dia nabur ke tempat ini, dia tabur 50 juta. Tahu dapat apa? Dapat proyek yang nggak main-main. Belum lagi lebaran orang sudah minta proyek banyak sama dia. Amin. 50 dia tabur bisa dapat 50 M. Wow! Gak usah mesti kau kasih sekian banyak. Mungkin kau kasih cuma 100 perak. Tuhan kasih minimal 10 perak, kan lumayan. Aku gak minta uang kalian, tapi aku mau kalian bawa jiwa ke tempat ini. Ya, amin. Yang penting itu jiwa. Masalah uang itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi kalau jiwa kalian bawa, terutama bawa yang hancur-hancur. Ya, yang hancur, mau bunuh diri, yang stres, yang gila, bawa ke sini. Itu. Kalau yang normal, dia nggak perlu dokter Yesus. Tapi kalau yang masalah, dia perlu dokter Yesus. Waktu dia nggak lagi gila, waktu dia nggak lagi mau bunuh diri, aduh, upah kita itu sama. Lihat nanti suamimu tadi yang suka mata keranjang jadi mata bongsa. Amin ibu-ibu. Tinggalkan comfort zone kita dalam nama Tuhan Yesus ya.